221-221-38. Jadi di sini saya akan membuat video rangkuman materi fisiologi hewan yang akan menjadi tugas akhir fisiologi hewan. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada sistem endokrin, sistem penglihatan dan pendengaran, sistem pengecap, penciuman, dan kulit, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sistem endokrin atau hormon. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah jaringan kelenjar dan organ yang dihasilkan dari hormon. Nah, sedangkan hormon sendiri adalah pembawa pesan kimiawi yang diangkut melalui darah dan dikontrol untuk berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Lalu sistem endokrin yang ditemukan pada semua hewan itu misalnya dari invertebrata. Nah, di hewan invertebrata ini sistem endokrinnya itu yang paling sederhana. Sedangkan di vertebrata itu sistem endokrinnya yang paling kompleks. Namun dari kompleksitas sistem endokrin itu juga bervariasi tergantung pada spesies hewan. Hewan invertebrata itu memiliki sistem endokrin yang relatif sederhana dan hanya beberapa kelenjar yang menghasilkan sejumlah hormon saja. Sedangkan di vertebrata tadi kan paling kompleks dan memiliki yang paling banyak kelenjarnya itu menghasilkan berbagai macam hormon. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar endokrin, yang kedua hormon, yang ketiga ada reseptor, dan terakhir itu ada sistem umpan balik. Ada juga terakhir ada fungsi sistem endokrin. Nah, fungsi dari sistem endokrin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengaturan dalam pertumbuhan dan perkembangan, lalu yang kedua ada pengaturan metabolisme, yang ketiga ada pengaturan reproduksi, dan yang terakhir itu ada tanggapan terhadap stres. Selanjutnya kita masuk ke gangguan pada sistem endokrin. Nah, gangguan sistem endokrin ini dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyakit, cedera, dan paparan racun. Nah, dampak dari gangguan sistem endokrin ini dapat meliputi seperti masalah dari pertumbuhan dan perkembangan, masalah metabolisme, dan yang terakhir ada masalah reproduksi dan masalah kesuburan. Selanjutnya kita masuk ke sistem indera. Nah, sistem indera yang kedua ini kita akan menjelaskan penglihatan dan pendengaran dulu. Nah, sebelum itu kita harus tahu juga dulu apa itu sistem indera. Jadi sistem indera ini adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, dan sentuhan. Serta sistem indera juga dapat mengelolanya. Ini akan menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Nah, seperti di judul tadi yang kita bahas itu yang pertama adalah penglihatan. Jadi yang di indera penglihatan ini ada yang pertama adalah mata. Jadi penglihatan mata adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang diolah oleh otak. Selanjutnya ada struktur dari mata. Nah, struktur mata ini terbagi lagi. Nah, yang pertama itu ada kornea, iris dan pupil, lensa, tapetum lucidum, struktur tambahan, sklera dan kroid, saraf optik, dan terakhir ada retina. Selanjutnya kita masuk ke organ telinga. Nah, telinga ini merupakan organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Jadi walaupun telinga ini mendeteksi suara, telinga juga berfungsi sebagai pengenalan dan interpretasi yang dilakukan oleh otak dan sistem saraf pusat. Lalu ada komponen utama dari telinga. Yang pertama itu ada telinga luar yang berfungsi sebagai penangkap suara dan membantu mengarahkan gelombang suara ke telinga. Lalu yang kedua ada telinga dalam yang berfungsi sebagai transduksi suara yang menjadi sinyal syaraf. Lalu yang ketiga ada telinga tengah
Telinga tengah ini terdiri dari gendang telinga dan serangkaian tulang pendengaran kecil seperti martil dan landasan dan sarburdi. Yang terakhir ada sistem vestibular, yang berfungsi sebagai keseimbangan dan orientasi spesial, dan yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran atau juga disebut dengan semicircular canals. Selanjutnya kita masuk ke sistem indera penciuman, pengecap, dan kulit. Sistem indera penciuman pada hewan itu adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi dan menginterpretasikan berbagai aroma atau bau dalam lingkungan hidup mereka para hewan. Ada beberapa sistem indera penciuman pada hewan. Yang pertama itu ada organ penciuman utama, yang kedua ada olfaktori, yang ketiga bagian otak yang terlibat. Selanjutnya kita masuk ke indera pengecap. Indera pengecap pada hewan ini adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi dan membedakan rasa makanan yang berbeda. Selanjutnya ada komponen dari sistem indera pengecap. Yang pertama itu ada lidah dan mulut, yang kedua ada reseptor rasa, yang ketiga ada saraf pengecap, dan yang terakhir itu adalah bagian otak yang terlibat. Lalu yang terakhir ada indera kulit. Sistem indera kulit pada hewan ini adalah sistem yang terdiri dari beberapa struktur dan reseptor yang terletak di dalam bagian kulit. Komponen dari sistem indera kulit ini yang pertama ada reseptor sentuhan yang letaknya itu di seluruh tubuh hewan. Lalu yang kedua ada reseptor suhu. Yang terletak di lapisan kulit dan folikel rambut. Yang ketiga ada reseptor kulit yang terletak di dalam kulit dan jaringannya. Yang terakhir itu ada saraf-saraf pengecap atau reseptor yang membawa informasi dari reseptor kulit ke otak. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari indera penciuman. Fungsi dari indera penciuman ini yang pertama ada pencarian makanan, pencarian pasangan, pengenalan lingkungan, pengenalan jenis makanan, dan pengenalan pada bahaya yang akan mengancam hidup para hewan. Selanjutnya ada fungsi dari indera pengecap. Yang pertama itu ada pencarian makanan, lalu yang kedua ada pengenalan makanan beracun, yang ketiga ada pengenalan tekstur makanan. Lalu yang terakhir ada fungsi kulit pada hewan. Yang pertama itu adalah membungkus tubuh sebagai alat proteksi, regulasi suhu, pengeluaran zat sisa seperti keringat, lalu ada pengaturan kadar gula, lalu ada yang menetralkan racun, yang terakhir ada mengatur kadar air. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi. Yang pertama ada mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan ini dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual ini dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain seperti pada protozoa dan amuba. Apabila proses pembelahan menghasilkan sel anakan yang sama besarnya, proses tersebut akan dinamakan dengan pembelahan biner. Selanjutnya kita masuk ke spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Lalu yang kedua ada oogenesis. Oogenesis ini proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadinya pada ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan ogonium dengan menjadi oosit atau calon ovum yang menghasilkan atau mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Selanjutnya ada perkembangan embrio dan kelahiran dari keturunannya. Yang pertama ada ovipar. Ovipar ini merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Selanjutnya ada di vivipar. Vivipar ini merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contohnya itu seperti mamalia yang menyusui seperti kelinci dan kucing. Lalu yang terakhir ada
ovovivipar. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur juga dapat tersimpan di dalam tubuh induk betina.